Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Putri kecil itu menunggangi Raja Harimau dan juga bercampur dengan naga. Dia tersenyum dan berkata, "Hei, siapa yang kamu cari, lelaki tua Ling?" Pada saat ini, Ling Xian kedinginan dan berkeringat, dan hatinya meledak sok. Pemandangan di udara begitu spektakuler sehingga puluhan naga mengelilinginya, dan masing-masing naga penuh dengan orang muda, naga besar mengaum, dan suara langit, menakuti naga-naga itu dengan ketakutan. Dia menstabilkan pikirannya dan berkata, "Aku di sini untuk menemukan pembunuh yang melukai saudaraku." Pada saat ini dia tidak berani menyebutkan masalah Ling Yun terbunuh. Meskipun masalah membuatnya marah dan marah, dia mengerti bahwa di kota kejahatan, semua orang membenci antusiasme Ling Yun. Jika disebutkan lagi, itu dapat menyebabkan kemarahan publik. Tiba-tiba, Ling Xian melihat di punggung beberapa pemuda Yalong beberapa pria kuat yang berpartisipasi dalam pengepungan Ling Zixu. Dia menunjuk ketiga seniman bela diri dari Universitas Xianwu dan berkata, "Pembunuh. Akhirnya aku menemukanmu, hei, kalian saya berani datang, jadi tidak ada yang mau pergi hari ini." Petik 2. Begitu kata ini keluar, pembunuhan tanpa akhir menyelimuti seluruh tubuhnya, puluhan naga meraung dan berkibar di sekelilingnya, banyak anak muda menarik pedang panjang mereka dan menunjuk padanya. Dan pada saat ini, ada raungan naga mengaum dari Akademi Kamikaze, dan lebih dari selusin naga melonjak ke langit dan terbang ke sini dengan cepat. Awau auman, awau auman, awau auman. Suara naga meraung, mengguncang dunia, suara mengaum besar, menyebar hingga puluhan mil, seperti ombak yang bergemuruh menghantam pantai, seperti langit yang bergemuruh dan bergema di seluruh dunia, seluruh kota dosa tampak bergetar. Semua penduduk di kota tidak bisa tidak melihat ke atas. Adegan yang spektakuler ini tidak pernah terlihat dalam sejarah kota kebebasan. Adegan horor dari puluhan naga meraung pada saat yang sama mungkin lebih kuat daripada pertempuran puluhan ribu pasukan. Semua pembudidaya di kota menunjukkan senyum teliti. Para siswa Akademi Kamikaze terlalu agresif. Mereka benar-benar seperti tuan tak tertandingi dari keluarga Ling. Hampir 40 kepala naga mengelilingi Ling Xian di tengah, dan setiap kepala naga berdiri dengan selusin siswa dari Akademi Kamikaze. Para prajurit semua mengarahkan pedang di tangan mereka ke Ling Xian, membunuh langit, napas Leng Sen memenuhi seluruh ruang, dan rasanya seperti jatuh ke musim dingin bulan yang dingin di ketinggian. Pesulap itu memegang tongkat sihir dan mulai mengumpulkan unsur-unsur magis. Unsur-unsur magis di udara berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah seluruh dunia bergetar. Wajah Ling Xian sangat berubah, bahkan jika dia adalah master tingkat kelima yang tak tertandingi, tetapi jika dikepung oleh begitu banyak orang, aku takut itu akan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Dia tidak tahu apakah siswa-siswa ini berasal dari saran para pemimpin senior di Kamikaze Chollege, atau jika dia bersedia membantu orang lain untuk maju, dia memiliki beberapa drum di hatinya. Jika ini adalah pencerahan dari para pemimpin senior Akademi Kamikaze, konsekuensinya akan serius, ini bukan lagi masalah keluhan pribadi, dan itu akan segera menjadi konfrontasi antara kedua kelompok. Namun, pada akhirnya Ling Xian memutuskan bahwa para pemimpin senior Shen Feng Chollege tidak akan dapat bertindak begitu ceroboh, dan sebagian besar siswa ini sendiri. Orang tua Ling Xian, datang ke sini hanya untuk menangkap si pembunuh, mengapa kamu menghalangi saya? Meskipun dikelilingi oleh kekuatan yang kuat, Ling Xian adalah salah satu dari 3 raksasa keluarga Ling, tidak mungkin untuk menunjukkan kelemahan di depan semua orang, kalau tidak akan menyebar. Pastinya akan diejek. Pembunuhan udara tiba-tiba membeku, dan banyak senjata siswa tampak dengan pedang atau dendam, dan suara mendengus dan memecahkan udara tidak ada habisnya. Pada saat yang sama, elemen magis yang luas tampaknya berkumpul di sini dalam sekejap, melonjak di udara. Suasana tegang di atas langit, perang akan segera tiba, orang-orang muda ini tampaknya dapat berbicara dengan Ling Zi kapan saja. Dalam pandangan Ling Xian, dinamika Shen Feng Chollege menarik. Saat ini, tidak ada seorang pun dengan berat telah datang untuk memberhentikan siswa ini. Saat itu, seorang anak laki-laki tiba-tiba berkata, "Siapa Ling Xian?" "Dijual tahu busuk," jawab seseorang. "Omong kosong, mandi." "Tidak," berjongkok di gerbang Akademi Kamikaze memohon. "Salah, Ahwa Sang Boyang." Semua orang tertawa, dan beberapa siswa menggoda Ling Xian dengan tidak hati-hati, membuatnya sangat tua. Dia menatap orang-orang itu dengan ganas, jengkel dan berteriak, "Junior bodoh mencari kematian." Fluktuasi energi yang sangat besar berombak-ombak di udara, berpusat pada Ling Xian, menyebar seperti gelombang, dan naga terdekat di sekitarnya segera didorong keluar. Naga-naga itu bergetar di udara untuk sementara waktu. Para siswa berdiri goyah dan hampir jatuh. Semua siswa marah, prajurit akan mendesak energi pedang atau semangat juang, pesulap akan melakukan sihir, dan pertempuran udara akan terjadi. Namun, pada saat ini, Ksatria Naga di langit berbicara. Dia adalah guru setengah baya dari Akademi Kamikaze, dia mengerutkan kening ketika dia melihat suasana tegang di depannya. Wakil dekan Shen Feng Chollege membiarkannya bertindak dengan murah, dan tidak ingin memiliki konflik sengit dengan keluarga Ling. "Semuanya tenang, jangan gila," teriak Ksatria Naga itu. Situasi tegang tiba-tiba mereda, dan semua siswa menolak keinginan untuk menembak, tetapi Ling Xian, bagaimanapun, adalah salah satu dari 3 raksasa keluarga Ling. Dia dihina baru saja, para junior baru ingat kepada saya bahwa orang tua itu menyelamatkan Anda untuk saat ini, tapi lain kali jangan biarkan saya menabraknya. Tapi saya tidak bisa melepaskan para pembunuh yang membunuh saudara saya. Haha.
Chen Nan tertawa dan berteriak, apa yang dia bicarakan, siapa yang tidak akan melepaskan siapa. Orang-orang muda di udara sama sekali tidak menyukai keluarga Ling, mereka banyak tertawa, dan banyak orang yang memandang rendah wajah mereka. Wajah tua Ling Xian memerah, tinjunya mengepal, dan situasinya tegang lagi, dan pembunuhan dingin memenuhi pengadilan. Tiba-tiba, Gunung Ling Xian, naga terbang, tidak tahan dengan tekanan besar yang dibawa oleh puluhan naga, dan pembunuhan yang menggigit ladang, begitu ketakutan sehingga ia jatuh lurus ke tanah dengan ekornya, dan tubuh naga terus bergetar dan jatuh. Menggantung pada saat itu, kata-kata Lingzi hampir memuntahkan darah, dan naga terbang itu begitu tak tertahankan sehingga membuatnya kehilangan muka, dan wajah lamanya menjadi warna hati babi. Oh, aku sangat takut aku berlari dengan ekorku. Haha. Semua orang di udara tertawa. Lingzi mengatakan bahwa dia hampir pingsan, dia tahu bahwa kinerja hari ini harus menyebar ke seluruh daratan, dan itu akan menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang. Dia benar-benar ingin menamparkan naga terbang sampai mati, tetapi mengira dia tidak bisa terbang di udara, jadi dia harus menahan keinginannya. Semua orang di tanah memandang dan menonton juga tertawa. Ling Xian malu dan marah. Ketika Buddha pertama lahir, Buddha kedua naik ke surga, dan Kikiau merokok asap putih. Banyak orang muda di udara tertawa, dan naga yang mereka duduki mulai menggeram lagi, seolah-olah mereka menertawakan Ling Xian. Puluhan naga, melolong, seluruh kota dosa tampaknya bergetar. Semua siswa kembali ke Akademi Kamikaze dengan senyum. Ling Xian marah dan gemuruh, sampai saat itu keluarga Ling yang datang bersamanya mengambil naga terbang lain ke sisinya. Aku sangat marah, orang tua itu tidak pernah merasa malu. Aku akan pergi ke sekolah Shen Feng untuk mengambil juniornya, dan menemukan orang-orang tua yang belum maju untuk membuat teori. Di sisi lain naga terbang adalah puluhan anggota keluarga Ling yang mati. Mereka mengikuti Ling Xian ke kota jahat untuk bertemu Ling Zixu dan yang lainnya. Mereka tidak ingin mengambil langkah terlambat, hanya untuk menangkap tubuh Ling Yun. Salah satu dari mereka berkata, orang dewasa tolong tenang, jangan impulsif karena amarahmu. Akademi Kamikaze bukanlah tempat di mana kamu bisa bergaul satu sama lain. Dengan alasan mereka, kita tidak bisa menyentuh mereka dengan keras. Yah, berteriak. Ling Xian menarik napas panjang, tetapi ketika dia melihat Ling Zixu, yang berlumuran darah dan koma, dia langsung menjadi sangat marah. Dia menyesuaikan diri untuk waktu yang lama sebelum dia pergi ke Akademi Kamikaze. Setelah setengah jam, Ling Xian tersenyum kaku di kantor seorang pria tua yang jahat di Shen Feng College. Dia menghadapi rubah tua, wakil dekan Shen Feng College, dan dia sangat miskin. Wakil dekan membentangkan tangannya dan berkata, saya sudah selesai berbicara, dan saya benar-benar tidak berdaya. Saat ini, keluarga Ling Anda tampaknya menjadi musuh kota jahat. Jika seseorang mengatakan hal-hal baik untuk Anda, diperkirakan seseorang akan naik dan mengisap getahnya. Belum lagi membantu Anda menangkap para pahlawan, tidak pembunuh. Ling Xian tentu tahu bahwa wakil dekan itu asal-asalan, tetapi dia tidak punya pilihan selain akhirnya bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Selusin pria muda yang kuat yang berpartisipasi dalam pengepungan Ling Zixu belum bubar. Mereka mengetahui bahwa Ling Xian telah meminta wakil dekan untuk meminta bantuan dalam menangkap mereka. Seorang ksatria Yalong yang mengalahkan akademi itu sangat marah. Setelah mendengar berita itu, dia langsung menjadi marah. Di tempat itu, dia meminta semua orang untuk menemukan Ling Xian. Namun, dia dihentikan oleh Oriental Phoenix. Dia dibesarkan di sini sejak dia masih muda dan menganggap Shen Feng College sebagai rumahnya sendiri. Dia tidak ingin membuat Shen Feng College dan Ling Jia saling bertentangan. Yang lain juga merasa bahwa tidak boleh ada konflik lagi. Karena Ling Yun telah berhasil dihilangkan, tidak perlu terus memperburuk keadaan. Chen Nan diam-diam menghitung bahwa ia dan Meng Keer dapat dikatakan sebagai pelakunya yang menyebabkan reputasi Ling Yun. Jika keluarga Ling ingin membalas, mereka harus menemukan mereka berdua, tetapi ada tempat suci Dantai di belakang Meng Keer, dan keluarga Ling mungkin tidak berani bertindak gegabah. Dari sudut pandang orang luar, Chen Chen melindungi kerajaan-kerajaan Chu sebagai pendeta. Tampaknya pemandangan itu tidak terbatas, tetapi untuk kekuatan besar seperti keluarga Ling, dia pasti tahu hubungan yang benar dan halus antara dia dan Chu, dan tahu bahwa dia tidak memiliki pengaruh. Orang itu lemah, jika keluarga Ling ingin membalas, dia akan menanggung beban. Tentu saja kita tidak bisa bertindak gegabah, tetapi jika Ling Xian tidak menyerah, kita tidak boleh terlalu lemah. Chen Nan melihat bahwa kebanyakan orang enggan memulai konflik, dan tidak baik untuk mendorong semua orang untuk membunuh Ling Xian. Kemungkinan untuk menembak Ling Zi. Dia sangat berharap bahwa semua orang bisa bertarung dengan musuh dan berurusan dengan Ling Xian. Jika keluarga Ling raksasa bisa diberantas, maka keluarga Ling akan berada dalam kekacauan. Ling Zixu setengah sia-sia, dalam periode waktu berikutnya, keluarga Ling mungkin tidak bisa melakukan apapun untuk menstabilkan keluarga dan untuk menenangkan berbagai potensi ancaman. Jika Ling Xian mengalami kecelakaan, keluarga Ling akan benar-benar terluka, dan kemudian mereka tidak bisa lagi keluar. Ksatria Yalong dari Akademi God of War menggema, penjahat tercela Ling Yun seharusnya terbunuh. Jika keluarga Ling benar-benar melindungi yang pendek dan mengganggu kita akan memindahkan Ling Xian, yang lama, cowok. Petik 2. Chen Nan tersenyum dan berkata, jika Ling Xian bijak, yang terbaik adalah tidak memancing kemarahan di kota dosa, kalau tidak kita bisa memobilisasi mereka yang tidak puas dengan keluarga Ling untuk membunuhnya secara langsung.
Meskipun mengatakan demikian, Chen Nan telah menggerakkan otaknya yang bengkok, berpikir tentang cara membasmi Ling Ziyan. Sekarang tuan yang tak tertandingi ini dihilangkan, dia akan memiliki musuh yang kuat di masa depan. Meskipun dalam waktu singkat, tidak mungkin bagi keluarga Ling untuk mengambil risiko dunia dan membunuhnya, tetapi mungkin masalah waktu sebelum ia dan keluarga Ling bentrok. Lalu semua orang putus dan pergi. Chen Nan kembali ke kediaman hutan bambu terpencil, menemukan Xiao Chengxi di antara tiga tuan yang tiada taranya, dan kemudian membawanya keluar untuk bermain, mengimbangi rasa bersalah karena tidak bisa merawatnya dengan baik di sisinya akhir-akhir ini. Di malam hari, Chen Nan membawa Xiao Chengxi kembali ke rumah dengan muatan penuh dan membelikannya banyak aksesoris kecil, yang membuat Xiao Chengxi bahagia. Di malam hari, setelah Chen Chen tertidur, Chen Nan keluar dari loteng dan berbisik, naga bodoh itu tidak akan mendapat masalah. Sekarang langit gelap, mengapa kamu tidak membawa orang kembali? Oh, Ben Long sudah kembali, oh. Zijin Shenlong keluar dari loteng, berteriak rendah. Chen Nan terkejut, ada jejak darah di kepala naga dan ekor emas ungu, kecuali bagian yang dilindungi oleh baju besi Xuanwu, bagian lain semuanya bernoda darah, dan warnanya gelap. Apa yang terjadi dengan Loah? Bagaimana dengan wanita itu? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Chen Nan benar-benar terkejut, dia tahu kekerasan armor skala naga Zijin, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyerangnya dengan ranah urutan keempat, dan dia tidak bisa melukainya. Meskipun Zijin Shenlong kehilangan naga Yuan, bagaimanapun juga itu adalah keturunan kaisar klan naga, dengan bakat unik, sulit untuk menginvasi air dan api, dan sulit untuk melukai pedang dan tentara. Sekarang itu sebenarnya hal yang aneh. Oh, kamu masih perlu bertanya, tentu saja, wanita itu, kulit gadis kecil itu. Ah, Ben Long tidak tahan lagi, dia begitu diganggu oleh seorang wanita, jika aku seorang pria dalam kemanusiaan, aku harus perkosa dia 100 kali, 100 kali. Oh, Zijin Shenlong menggigil dan mengerang, melihat bahwa itu telah menderita kerugian besar kali ini dan sangat marah. Siapa namamu? Bisikan. Chen Nan meraihnya dari udara dan menutup mulutnya. Aku sangat marah, kalian biarkan aku pergi, tidak bisakah aku melampiaskannya, kalau tidak Ben Long sekarang berpaling denganmu, oh. Mata Zijin Shenlong merah dan hantu itu menangis. Jangan sebut itu, ada banyak tuan yang bersembunyi di sini, jika kamu ditemukan oleh mereka, kamu akan mendapat masalah. Chen Nan selesai, lepaskan, berjalan ke rumah, dan mengeluarkan buah peri aneh seperti Zuguo, Tao, layani. Mata Zijin Shenlong bersinar, dan dia segera bangkit dengan jujur. Setelah mengambil buah peri, dia menelannya dengan gembira, lalu menutup mata naga, dan mulai memperbaiki kemanjuran obat. Setelah sekitar setengah jam, itu membuka matanya, dan roh itu jauh lebih baik. Sampai saat itu, Chen Nan mulai menanyakannya secara rinci. Ternyata Zijin Shenlong ditawan dengan mimpi, berhenti. 50 km dari kota dosa, tetapi ia tidak berani terbang ke kota dengan keindahan yang menakjubkan pada siang hari, ingin menyelinap masuk di malam hari. Di hutan, Mengkir terus berkedip sepasang mata pintar, menunjukkan Zijin Shenlong untuk membuka titik akupunturnya, dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Zijin Shenlong tentu tidak akan dibodohi. Wajahnya terlihat seperti bajingan, berbicara omong kosong dengan cara omong kosong, untuk melaporkan balas dendam dikejar dan dibunuh sesaat sebelumnya. Mengker menggertakkan giginya dan membencinya, tetapi untuk menunjukkan kemarahannya, dia tenang, dan wajahnya ditutupi dengan senyum, tetapi dia terus mengumpulkan kekuatan untuk menyerang titik-titik akupuntur dalam gelap. Zijin Shenlong meludah air, awalnya ingin membuat gas tawanan ini gila, tetapi tidak berharap orang lain tidak peduli, dan menunjukkan tatapan menghina, dan akhirnya tidak tahan untuk mulai membuka gigi dan cakar untuk mengancam Mengkir. Itu terus memelototi Mengker, tapi tidak berharap akhirnya jatuh ke dalam perangkap Mengker. Dalam proses satu orang dan satu naga saling menatap, Zijin Shenlong secara bertahap menjadi bingung, dan akhirnya kehilangan dirinya, tanpa sadar mulai menamparkan Mengkir. Aku mengandalkan, kau naga bodoh, benar-benar bodoh, benar-benar mengendalikan pikiran oleh seorang wanita yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Kau tahu konsekuensi membiarkannya melarikan diri. Wanita ini mengerikan, dan kita akan berada dalam masalah besar di masa depan. Sekarang, Chen Nan tidak harus memikirkannya, Zijin Shenlong memiliki metode rahasia yang mirip dengan sihir. Oh. Bagaimana aku tahu kekuatan mental wanita ini sangat kuat, aku merasa seperti tersedot ke dalam lubang tanpa dasar. Katakan, apa yang terjadi kemudian? Zijin Shenlong mendengar ini, dan dengan keras menggelegar dan berteriak, kulit gadis kecil ini sangat mengerikan. Setelah dia menangkapku, dia dibanjiri, dibakar, dilempari batu, dan dilempar selama beberapa jam. Menjadi naga normal telah membunuh hidupnya. Kemudian, dia tidak bisa menolong saya karena semua cara, tetapi dia menekan saya di kolam lumpur dan ingin mencekik saya hidup-hidup, kulit kecil yang ganas. Dia tidak akan jatuh ke tangan saya di masa depan, kalau tidak, aku akan menemukan seseorang untuk memperkosanya 100 kali dan 100 kali. Petik 2. Chen Nan kedinginan dan menghela nafas bahwa Zijin Shenlong benar-benar marah. Dia bertanya, bukankah kalian sekuat besi? Aku tidak bisa menyakitimu terakhir kali dengan seluruh kekuatanku, bagaimana dia bisa melukaimu di bawah cederanya yang serius? Bagaimana dengan perdarahan infiltrasi bersisik? Petik 2. Berbicara tentang masalah ini, Zijin Shenlong mengecilkan lehernya dan menggigil tanpa sadar, berteriak, aduh.
Kulit gadis kecil itu sangat mengerikan, awalnya terasa sangat lemah, tetapi kemudian ia mengeluarkan napas yang kuat, ini lebih dari melepaskan Lingzi yang gila, aku dipotong olehnya dengan pedang terbang di negara bagian itu, mengerikan. Zijin Shenlong tampaknya memiliki ketakutan yang tersisa sekarang. Mata Chenan berkilau dengan cahaya, dia tahu ada kekuatan yang kuat dan mengerikan yang tersegel di tubuh Mengker, tapi aku tidak tahu mengapa kekuatan itu disegel. Jelas, Mengker menggunakan kekuatan itu ketika berhadapan dengan Zijin Shenlong yang tidak bisa ditembus, kalau tidak akan pernah menyakiti naga bajingan ini. Ini layak untuk penerus dan Taixuan. Jika dia dapat menggunakan kekuatan itu tanpa batasan, mungkin lebih mengerikan daripada rekan-rekannya pada usia yang sama. Chen Nan diam-diam bergumam, jika yang asli dan Mengkir hidup dan mati, menilai dari situasi saat ini, jika pihak lain membuka segelnya, dia hanya akan berlari. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang tiba-tiba, Chen Nan tampaknya telah menangkap beberapa informasi. Kepada Zijin Shenlong berkata, bagaimana kamu melarikan diri dari tangannya? Tentu saja, dia lolos dari telapak tangannya ketika dia tidak siap, dan melarikan diri kembali. Untungnya, naga itu cukup waspada, kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia disiksa. Oh, Chen Nan melihat dan berkata, apakah dia tidak mengorbankan platform Lotus Giok untuk mengejar ketinggalan? Sepertinya, tidak. Kamu naga bodoh, kenapa kamu tidak mengatakannya sepagi itu, pergi, cepat dan bawa aku ke hutan gunung itu. Chen Nan meraih ekor Zijin Shenlong. Zijin Shenlong tidak bodoh, hanya terlalu ketakutan, tanpa pemikiran matang, tentu saja sekarang mengerti emosi yang tersembunyi. Oh, bukankah nona kecil itu terluka parah di kulitnya dan tidak bisa mengejarku? Ketahuilah, dia dipukul mundur oleh kekuatan segel di tubuh secara terus-menerus, tubuh pasti sangat lemah, kita harus menangkapnya pertama kali, agar tidak mengembalikan keterampilannya dan kemudian membalas dendam pada kita. Oh, aku di sini, kulit gadis kecil, kali ini kakekmu Dragon akan membalas dendam. Zijin Shenlong membawa Chen Nan dengan cepat ke langit dan terbang ke arah timur kota jahat. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Mengkir, Chen Nan merasa bahwa wanita ini tidak mudah. Mampu melarikan diri dari fantasi hantu dewa dan iblis yang tidak dikenal sudah cukup untuk menunjukkan kecemasannya. Dan kali ini berencana untuk berurusan dengan Ling Yun dan partainya, pemenang terbesar sebenarnya adalah Mengkir. Dia berhasil menghasut semua orang untuk membalas 7 pahlawan yang mati. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyingkirkan Ling Zixu, menghancurkan pasukan keluarga Ling, dan menghilangkan potensi ancaman dari Tanah Suci. Kali ini mereka semua digunakan olehnya. Chen Nan terus mendesak, terbang lebih cepat, agar tidak berubah, wanita ini memiliki pikiran yang dalam, dan dia harus mengambil kesempatan ini untuk memenangkannya. Cahaya rembulan berkabut, dan sedikit sinar rembulan menabur pegunungan dan hutan. Gunung di malam hari tidak sepi, dan suara raungan binatang buas terdengar dari waktu ke waktu, dan baunya menyeramkan. Zijin Shenlong membawa Chen Nan ke arah timur melewati langit, melewati beberapa gunung tinggi, dan dengan cepat datang ke hutan lebih dari 50 mil jauhnya dari kota jahat. Cahaya bulan tidak jelas, dan di kegelapan, pegunungan di bawahnya gelap, dan terlihat agak suram. Zijin Shenlong berbisik, oh, aku melarikan diri dari gunung di bawah. Aku tidak tahu apakah kulit gadis kecil itu masih ada. Wanita kecil yang keji dan penuh kebencian, jika dia bisa menangkapnya kali ini, aku dan dia tanpa akhir. Petik 2. Chen Nan mengisyaratkan bahwa Zijin Shenlong sedang turun. Dia memegang pisau panjang dengan erat di tangannya. Meskipun dia tahu bahwa Mengker mungkin terluka parah, latihannya yang mengerikan masih membuat Chen Nan tabu dan dia siap bertarung, siap. Zijin Shenlong juga tahu bahwa Mengker tidak mudah dihadapi, dia berhenti berbicara ketika mendekati ketinggian rendah, dan turun dengan hati-hati. Ada kegelapan di hutan gunung, dan 5 jari tidak bisa dijangkau. Cahaya bulan tidak bisa ditransmisikan melalui pohon-pohon yang menjulang tinggi berabad-abad dan ribuan tahun. Secara relatif berbicara, hutan gunung ini sangat sunyi, tidak ada monster yang mengaum, hanya sesekali suara binatang bergerak. Chen Nan berdiri dengan tenang di hutan. Dia melepaskan tubuh dan pikirannya dan menyatukan dirinya ke dalam surga dan bumi ini. Kesadarannya meluas keluar, dan dia menggunakan hatinya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat ini hatinya sangat halus, dia bisa merasakan rumput dan pohon-pohon di dekatnya dengan mata tertutup. Dia melihat 2 burung tidur di pohon, dan dia melihat seekor kucing rakun mengawasinya diam-diam. Meskipun dia memejamkan matanya, pemandangan di dekatnya benar-benar muncul di benaknya. Dalam keheningan, dia menyatu dengan dunia ini, dan segala sesuatu di dekatnya bisa dirasakan olehnya. Ini adalah kesadaran roh yang berkali-kali ditekankan oleh monster tua itu, ketika setiap orang berkultivasi ke tingkat tertentu, pintu spiritual akan terbuka lebar, dan dia dapat melihat benda-benda di sekitarnya dengan hatinya. Yang disebut Tianyan Tong, dibentuk atas dasar ini, dan He Xin Tong, adalah dunia yang lebih maju. Tubuh manusia seperti harta karun. Dengan peningkatan bidang kultivasi, gerbang harta karun akan secara bertahap terbuka, banyak kekuatan magis akan menyertainya. Meskipun naga-naga hilang, itu tidak sekuat sebelumnya, tetapi napas Raja Naga masih ada. Hewan-hewan di hutan tampaknya telah merasakan keberadaan binatang buas dengan intuisi alami, dan mereka terlalu takut untuk membuat suara, dan hutan itu sunyi. Chen Nan mencoba merasakannya, tetapi tidak mencari napas Mengkir. Dia memberi isyarat kepada Zijin Shenlong dan menggerakkannya untuk mencarinya.
Zijin Shenlong menerbangkan ekornya ke udara dan mulai terbang di hutan. Setelah setengah jam, ia terbang kembali, menggelengkan kepalanya, dan berbisik, "Oh, aku tidak menemukan kulit gadis kecil itu, penuh kebencian. Apakah dia sudah kembali ke kota dosa?" Petik 2. Chenan mengerutkan kening, menurut tebakannya, Mengker seharusnya tidak melarikan diri dari gunung ini, jika dia masih memiliki kemampuan untuk menerbangkan platform Yulian, dia tidak akan pernah membiarkan Zijin Shenlong melarikan diri. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah sesuai perasaannya. Pisau panjang di tangan kanannya dipegang erat-erat di tangannya, dan kesadarannya yang tajam terangkat hingga batasnya. Di luar hutan gunung adalah tanah duri. Ketika Chenan melewati semak-semak duri, cahaya ilahi menyala di matanya. Dengan bantuan cahaya bulan, ia menemukan rambut panjang melilit dan berkibar di semak-semak duri. Dia dengan hati-hati melepas rambut dan meletakkannya di depan matanya untuk menonton dengan hati-hati. Rambut itu hitam dan mengkilap, lembut dan panjang, mirip dengan kualitas rambut Mengkir. Yang paling penting adalah bahwa tidak boleh ada padang gurun gunung liar orang lain. Zijin Shenlong dengan gembira berteriak, "Oh, kulit gadis kecil ini benar-benar terluka parah, kalau tidak, bagaimana Anda bisa berjalan melalui hutan duri? Jika tubuhnya tidak buruk, saya takut untuk mengendalikan platform Lotus Giok untuk kembali ke kota jahat." Chenan membuat gerakan bisu untuk itu dan memberi isyarat padanya untuk tutup mulut. Satu orang dan satu naga bergerak maju dengan hati-hati lagi, dan berjalan sekitar 500 meter ke depan, mereka telah mencapai tepi semak-semak, dan rambut hitam panjang yang lembut diikatkan di pohon anggur. Oh, sepertinya dia benar-benar turun ke arah ini. Di depan semak duri adalah sebuah lembah kecil, di mana aliran tetesan mengalir keluar, dan pada malam yang diterangi cahaya bulan aliran itu memancarkan cahaya samar dan nyanyian lembut. Lembah kecil ini tidak besar, hanya 2 atau 3 kilometer persegi. Lembah ini penuh dengan kamelia liar, penuh dengan aroma, dan menyegarkan, memang lembah kecil dengan lingkungan yang elegan. Diam-diam Chenan berspekulasi bahwa, dalam hal sifat Mengker sebagai seorang wanita, sangat mungkin untuk sembuh di sini. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang setelah tiba di sini, dia lebih berhati-hati untuk menghindari lawan yang mengkhawatirkan yang mungkin bersembunyi di sini. Tiba-tiba, Zijin Shenlong menari-nari penuh semangat di udara, tetapi tidak berani berbicara. Itu menggerakkan Chenan untuk melihat ke depan. "Saya melihat mantel wanita kulit putih tergantung di pohon kamelia di samping mata air yang jernih, dan dengan lembut bergoyang karena angin sepoi." Mata Chenan berkontraksi dengan tajam, itu mantel Mengker, dia berdiri pisau panjang di depannya, dan berjalan maju dengan tegas. Ketika itu kurang dari 10 kaki jauhnya dari pohon kamelia, tiba-tiba sebuah cahaya seperti kilat terbang dari hutan kamelia di sebelahnya, gemuruh dan gemuruh gelombang energi menakutkan, yang mengejutkan semua pohon kamelia di dekatnya menari dengan liar, bunga kamelia terbang ke langit. Chenan dengan cepat berbalik, menebas pedang dengan pedang panjang, dan menebas pedang dengan pedang tajam, menyalakan pelatihan 4 kaki, menyambut tatapan tajam dari serangan terbang. Ledakan. Ada ledakan keras, dan cahaya yang kuat menyala menerangi seluruh lembah kecil. Chenan dihujani dan terbang 7 atau 8 kaki jauhnya. Setelah mendarat, dadanya bergelombang, hampir mengeluarkan darah. Kamelia jatuh berkeping-keping, meledak, dan kamelia tak berujung berkibar di udara, yang telah berubah menjadi tanah datar, dan semua vegetasi dihancurkan. Chenan menstabilkan pikirannya dan melihat ke arah cahaya terang. Aku melihat Mengkir berjalan dengan tenang dari kedalaman hutan kamelia. Dia mengenakan pakaian putih ketat wanita, dan sosok seksi yang menggambarkan sosok anggun itu. Wajah cantik itu seperti batu giok yang indah dan indah, terungkap dengan cahaya zan-zan. Pada saat ini, Mengkir tampak tersenyum, tidak menatap Chenan tanpa berkedip. Dia adalah seorang wanita cantik dengan mahkota yang indah, mengenakan gaun yang bermartabat pada hari kerja, mengungkapkan sentuhan kekudusan saat ini. Dia mengenakan pakaian ketat, belum lagi pesona, ada pesona-pesona kekudusan, dan pesona. Ada cahaya kuat, yang tergantung di sebelah Mengker. Di bawah pandangan yang dekat, pedang pendek dengan panjang lebih dari setengah panjang diselimuti cahaya. Cahaya pedang terbang membuatnya lebih keren dan suci. Chenan tidak mengharapkannya, "Aku sudah lama menunggumu di sini, dan kamu masih menghitung." Chenan banyak bergerak dalam hatinya, dan ketika dia memikirkannya tiba-tiba, Mengker benar-benar licik, berpura-pura terluka parah, dan membiarkan Zijin Shenlong melarikan diri. Tujuan utamanya adalah membawanya ke sini untuk membunuh. Jika Chenan akan dibunuh di sini saat ini, itu benar-benar akan menjadi dewa tanpa mengenal hantu itu. Saya takut tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu bahwa wanita ini benar-benar memiliki niat baik. Namun, Chenan masih sedikit bingung. Mengkir jelas menderita serangan segel di dalam tubuhnya, tetapi mengapa dia begitu energi sekarang karena basis kultivasinya lebih kuat dari masa lalu. Dia tidak bisa menyanyikan rencana kota yang kosong, pedang terbang yang tergantung di sampingnya jelas lebih gesit dari masa lalu, bahkan dalam cahaya yang cemerlang, fluktuasi kekuatan sangat kuat. Jika tidak ada dukungan kekuatan yang kuat, tidak mungkin ada pemandangan seperti itu. Semuanya menunjukkan bahwa mimpi saat ini sangat kuat. Hei, sarana bagus, layak menjadi keturunan dan Taixuan. Melihat penampilanmu tampaknya tidak hanya mengembalikan tubuh, tetapi juga mengembangkan langkah lebih jauh, itu benar-benar benar, kata Chenan sambil memperhatikan dengan seksama. Lihat apakah orang lain benar-benar tidak merasa tidak nyaman. Penjahat tak tahu malu, aku menangkapku dengan tipuan, tapi aku tidak menyangka pada akhirnya aku terjebak. Mengkir mencibir, dan ada sedikit amarah di wajah Wu Shuang.
Ahli waris yang luar biasa, bahkan dibawa pergi, hampir menjadi wanita kecil pria, bagaimana ini bisa membuatnya menelan nafas ini? Dia secara paksa mengendalikan emosinya, jika rata-rata wanita sudah kesal, dia menghunus pedangnya. Haha, Chen Nan tertawa dan berkata, aku bersumpah akan memenuhi janji itu. Zijin Shenlong mengerang di udara, dan berkata, "Awo, aku akan menjadi wanita kecil dengan alis dan mata rendah, wow haha." Orang ini, Yilong cukup diam-diam. Chen Nan ingin menjengkelkan Meng Keer dan membuatnya kehilangan hati yang normal. Dia tahu bahwa pembelajaran luar biasa sekolah Tantai adalah hal yang paling penting. Jika pikiran dalam kekacauan, itu pasti akan mempengaruhi kinerja normalnya. Meng Keer membenci Chen Nan secara ekstrim, dan juga membuat Zijin Shenlong kesal. Di matanya, naga bajingan ini kadang-kadang bahkan lebih keji dan sombong daripada Chen Nan, penuh dengan sumpah serapah dan omong kosong sejak pertemuan pertama. Dia meninggalkan kesan yang sangat buruk, dia belum mengategorikannya sebagai Shenlong kelas. Bajingan sialan, naga jahat, hari ini aku dengan sengaja menempatkanmu kuda, dan berani berlari di depanku omong kosong, dan kemudian aku akan menangkapmu, itu harus dipotong-potong. Wajah Mengkir dengan embun beku di wajahnya. Ah, pamanmu Dragon secara tidak sengaja jatuh ke tanganmu hari ini, berani memperlakukan Ben Long seperti itu, dan setelah menangkapmu sebentar, kamu harus menemukan seorang pria untuk memperkosa 100 kali, 100 kali. Meng Keer sangat marah, tetapi mulut naga dewa Zijin begitu kejam, dan tangannya melambai lembut, tergantung di sisinya. Pedang terbang yang awalnya bersinar dengan kemuliaan tiba-tiba cerah dan memancarkan cahaya ilahi yang menyala-nyala. Chang Hong umumnya dipotong dari naga ungu di udara. Fei Jian Guanghua menyilaukan, menyeret cahaya ekor panjang, seolah memecahkan kehampaan, kilat dengan cepat. Oh, Zijin Shenlong berteriak, bocah itu tidak akan segera datang. Di mana ia digunakan untuk membuka mulutnya, Chen Nan telah mengambil 3 langkah, dan telah bergegas, bilah pedang yang didorong oleh pisau panjang di tangannya menyilaukan, seolah-olah langit pecah, suara gemuruh besar terdengar seperti seluruh lembah tampaknya menjadi semua menggigil. Zijin Shenlong berteriak, oh, naga ini keluar dari kotak hari ini, aku berjuang untuk mendapatkan beberapa pedang terbang, nak, kau harus memberiku perkosaan 100 kali, 100 kali. Ah, naga bajingan sialan, kamu akan mati untukku. Meng Keer benar-benar marah, dan tidak lagi memiliki martabat seperti biasa. Alis Liu Mei berdiri tegak, dan sepasang mata pintar asli dipenuhi dengan cahaya dingin. Dalam amarahnya, dia tempatnya mengabaikan Chen Nan yang bergegas ke depan, dan dia ingin membelah Zijin Shenlong. Sinar cahaya Fei Jian luar biasa, dan matahari kecil muncul di atas langit, menyinari seluruh lembah seperti siang hari. Monster ratapan Zijin Shenlong berteriak ke arah langit secepat kilat, dan berteriak di mulutnya, aduh. Kamu tidak bisa memotongku bahkan jika kamu begitu kejam, oh my god, wow, kenapa begitu cepat. Ketika Zijin Shenlong meraung, Fei Jian tiba-tiba melaju, merobek kekosongan seperti kilat, dan langsung menghantam bagian depannya, menebasnya dengan keras. Kapan? Suara gemuruh seperti bentrokan logam, bergema di lembah. Pedang terbang menerbangkan Zijin Shenlong secara horizontal sejauh 20 kaki, menyebabkan tubuhnya jatuh di udara, hampir jatuh langsung ke bawah. Oh, aku menakuti pamanmu naga. Sakit. Oh, hantu Zijin Dragon Pain menjerit berulang kali, dan akhirnya menstabilkan tubuhnya di udara. Tapi kemudian Fei Jian menangkap lagi, dang, dang, dang. Pedang terbang yang mempesona memotong Zijin Shenlong 6 kali di udara, membantingnya langsung ke tanah dari ketinggian yang tinggi. Ketika itu menyakitkan, iya. Menyeringai dan air mata keluar. Wow, sangat menyakitkan. Mengapa kulit gadis kecil ini sangat kuat, penuh kebencian. Naga pamanmu dan kamu bersumpah untuk tidak beristirahat. Mengandalkan pedang dan senjata Zijin Shenlong, dan ada baju besi Xuanwu, atau ini adalah serangkaian 6 guncangan saya khawatir itu telah dipotong-potong. Semua ini seperti bunga batu, semua terjadi dalam sekejap. Sementara Fei Jian memotong Zijin Shenlong berturut-turut, Chen Nan bergegas ke depan Meng Keer, dan pisau panjang mendesak si Zhang untuk menggesek ke depan. Gas pedang melonjak maju seperti badai, pohon-pohon teh di belakang Meng Keer, yang memiliki fluktuasi energi yang besar, meledak, bunga kamelia berterbangan di langit, dan aroma harum itu meledak ke udara. Pedang terbang Meng Keer masih di kejauhan, dia tampak sedikit bingung, dia dengan cepat bersembunyi, dan dengan cepat memulihkan pedang terbang balok. Pisau yang luas dan tak tertandingi menghanyutkan area pohon teh yang luas, bunga-bunga dan dedaunan di depan terbang, tenda-tenda yang mempesona menghancurkan semua penghalang di depan, dan puing-puing pohon teh terbang. Namun, tepat ketika Chen Nan hendak memotong pisau kedua, Meng Keer tiba-tiba menangguhkan 2 kelopak bunga teratai di depannya, masing-masing seukuran baskom, bersinar cemerlang, memancarkan cahaya warna-warni, yin yun kabut warna mengalir perlahan di atasnya, sama seperti para dewa dan dewa di surga. Sepotong kelopak bunga teratai giok berputar dan terbang menuju pedang panjang di tangan Chen Nan, orang dengan cahaya warna-warni menyala tidak bisa membuka matanya. Kelopak teratai giok lainnya terbang ke pinggang Chen Nan, dan cahaya berwarna-warni yang menerobos menghancurkan pohon kamelia di dekatnya. Chen Nan merasakan tekanan yang luar biasa, meskipun dia belum sehat, dia sudah merasakan sakit yang tajam antara pinggang dan perutnya. Chen Nan mengumpulkan semua kekuatannya pada bilahnya, dan menebas dengan ganas. Dengan suara keras, kelopak bunga teratai jade terlempar keluar, energi mengerikan berfluktuasi ke segala arah, cahaya warna-warni mengamuk di mana-mana, dan seluruh lembah tampak bergetar. Kekuatan pukulan ini sangat besar.
Tubuh Chen Nan terkena dampak tinggi dan terbang di udara. Kelopak bunga teratai giok berputar-putar menuju pinggangnya dan perutnya mengejarnya. Chen Nan terbang 8 kaki jauhnya, dan pada saat dia akan mendarat, cahaya berwarna-warni bergegas. Meskipun kelopak teratai giok berkilau terlihat cantik dan luar biasa, mereka tidak diragukan lagi lebih mengerikan daripada sabit kematian pada saat ini. Meskipun Chen Nan penuh dengan ki dan darah, tubuhnya sangat tidak nyaman, tetapi dalam menghadapi ciuman kematian ini, dia hanya dengan cepat mengumpulkan kekuatan tubuhnya. Pisau panjang berbisik pada saat ini, seolah-olah menjadi hidup, tubuh pisau itu berwarna-warni, kecemerlangannya melintas, dan bilahnya hampir transparan. Men pedang yang ditakuti itu tampaknya merobek kekosongan, dan ada kegelapan di dekat pisau panjang, mengumpulkan semua esensi di udara ke tubuh pisau. Memotong. Dengan teriakan nyaring gelombang www.metelnovel.com, gelombang pedang panjang itu seperti pelangi, dan terbelah sangat keras pada kelopak bunga teratai giok. Ledakan. Lembah itu bergetar, dan bumi bergetar. Cahaya menyala melonjak, gas yang tak berujung seperti banjir di tanggul, dan aliran energi melonjak liar, dan lembah kecil memancarkan guntur. Kelopak bunga teratai giok itu diterbangkan dengan pisau panjang, dan Chen Nan terkejut lagi dengan kekuatan besar, dan terbang keluar untuk selusin kaki. Pohon-pohon teh yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan, daerah-daerah hutan yang luas di lembah telah menjadi telanjang, dan banyak tanah telah berubah menjadi pasir kuning. Chen Nan jatuh dari udara. Dia berdiri perlahan, dengan kuat dan tegas, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, berkata, aku tahu kau memiliki tangan belakang, layak menjadi penerus platform. Semuanya harus diperhitungkan. Sengaja membuat kegelisahan dan korupsi, mengejar naga emas ungu dengan pedang terbang, menggoda saya untuk menyerang, dan kemudian tiba-tiba menawarkan kelopak lotus giok ajaib dan ingin membunuh saya dengan kejutan. Hei, mimpi, Anda tidak untuk diri sendiri. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri dalam latihan kultivasi Anda? Apakah Anda perlu menggunakan sarana kecil ini untuk berurusan dengan saya? Petik 2. Menkir tersenyum tipis, dan berkata, karena ini adalah duel hidup dan mati, tentu saja itu maha kuasa. Jika saya dapat membunuh Anda dengan cara yang paling menghemat tenaga, mengapa saya harus menghabiskan lebih banyak energi? Aku tidak menyangka bahwa orang-orang di Tanah Suci begitu bersih dan rapi ketika mereka melakukan sesuatu. Mereka benar-benar berbeda dari orang-orang munafik yang hebat itu. Hei, diajar. Ada saatnya ketika kamu perlu melakukan apapun yang perlu kamu lakukan, lihat pedang. Pedang itu diam-diam dan dengan keras diarahkan ke punggung Menkir. Sebuah pemberitahuan penting, buku baru saya, Eternal Life, telah diunggah. Eternal Life benar-benar di luar makam para dewa dan akan membawa Anda perasaan baru. Percaya Cendong, Eternal Life akan membawa Anda luar biasa indahnya kandungan. Tentu saja, Chen Nan tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan bergegas ke depan dengan cepat, melompat ke puncak setinggi 4 kaki, dan pisau panjang itu menebas, sebuah tenda pedang yang cantik, terbelah di langit. Bagaimana bisa Meng Keer tidak memperhatikan Zijin Shenlong? Dia membenci naga bajingan ini sampai ekstrim, tetapi pada saat ini dia harus menghadapi bagian depan Chen Nan, dan dia tidak punya waktu untuk mengendalikan pedang terbang, jadi dia harus memotong dan mengambilnya kembali. Kemudian dia mendesak kelopak bunga teratai giok untuk berputar ke arah Chen Nan, dan cahaya berwarna-warni menyilaukan, menerangi seluruh lembah. Kapan? Pisau panjang bertabrakan dengan sepotong kelopak teratai giok, dan membuat bentrokan logam yang mengejutkan, suaranya langsung menuju ke Xiao Han. Kali ini Chen Nan tidak bertabrakan dengan kelopak teratai giok Meng Keer dengan gas melonjak dari pisau panjang. Alih-alih, menggunakan formula kata, lengket, kekuatan kuat yang dibawa oleh pisau panjang semuanya terkandung di dalam tubuh pisau. Pisau panjang menembus lapisan kabut berwarna-warni dan menempel ke atas, dan bertabrakan dengan kelopak teratai giok bersama. Karena dia tahu bahwa roh primordial biarawan itu terkait erat dengan senjata sihirnya, jika dia dapat menghancurkan senjata sihirnya, tubuhnya juga akan mengalami trauma. Meskipun Meng Keer adalah bela diri dan Taois, ia juga setengah biksu. Bagaimanapun, kekuatan magisnya adalah teknik Taois dalam mengendalikan berbagai hal. Jika kelopak teratai giok dapat sedikit rusak, maka roh dasarnya harus terpengaruh. Syok. Tapi kelopak giok seperti giok bukan giok, melainkan kelopak teratai pada Taoisme ke platform Lotus giok. Sulit bagi pedang biasa untuk merusaknya. Bahkan para master yang sekuat urutan keempat melakukan yang terbaik, dan mereka masih ingin menghancurkannya. Serangan logam yang mengejutkan, memekakkan telinga, mulut harimau Chen pecah, tubuhnya keras, dan dia hampir berteriak karena kaget, dan darah tumpah dari sudut mulutnya, tubuhnya terkejut dan terbang selusin kaki jauhnya. Meng Keer tidak terlalu terpengaruh. Dia dengan cepat menarik kelopak bunga teratai dan mengoperasikan kekuatan magis. Kelopak bunga teratai giok kedua bergegas pergi, yang hanya beberapa meter jauhnya dari Chen Nan. Tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba memucat, dia buru-buru menstabilkan pikirannya, dan Yun Gong dengan cepat mengatur napasnya. Namun, setelah penundaan seperti itu, kekuatan kelopak teratai giok kedua secara signifikan lebih lemah. Chen Nan memegang pisau panjang secara diagonal dan segera menerbangkannya, tetapi dia sendiri tidak terguncang beberapa kali. Begitu dia memukul kelopak bunga teratai giok dengan kekuatan besar, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Chen Nan curiga, mungkinkah ketika serangan penuh pada kelopak bunga teratai batu giok baru saja terjadi, Meng Keer Yuanshen sedikit terkejut.
Tapi itu tidak terlalu mirip. Pada saat ini Meng Keer telah pulih, sepasang mata cerah dan cerah mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir, dengan dingin menatap Chen Nan, vitalitas Tiandi berfluktuasi hebat di sekitarnya, dan dia dapat melihat bahwa dia sedang mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk membunuh. Chen Nan merasa ngeri. Kekuatan Meng Keer terlalu mengerikan. Bahkan jika tidak ada kekuatan mengerikan yang disegel di tubuhnya, saya takut bahwa basis budidayanya telah mencapai tingkat menengah tingkat keempat, atau bahkan lebih tinggi. Hanya saja dia tampaknya tidak mau atau tidak bisa menggunakan semua kekuatannya untuk berurusan dengannya setiap saat. Ini selalu menjadi tempat yang aneh baginya, dengan kekuatan, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi bagaimanapun, dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Dikabarkan bahwa dia adalah salah satu dari 10 tuan muda teratas di seluruh daratan. Fluktuasi vitalitas di udara menjadi semakin dan semakin ganas. Tubuh Meng Keer bersinar, Yuliantai tiba-tiba muncul di kakinya, dan dia melayang ke udara. Berbeda dari masa lalu, kali ini mimpi mengemudi Yulian Teres, seluruh orang menunjukkan paksaan besar, kekuatan teroris melonjak di udara, dan pohon-pohon teh yang selamat tiba-tiba hancur pada saat ini, berubah menjadi tarian kayu yang berkibar. Platform lotus giok menyilaukan, dan 7 kelopak lotus yang tersisa juga keluar, berkibar, memancarkan cahaya berwarna-warni, dan napas ilahi meresap ke tempat itu. 9 kelopak bunga teratai jernih, terbang di sekitar Meng Keer, lampu warna-warni bersinar di langit, warna suci seperti kabut peri. Secara tidak jelas, kelihatannya ada banyak jenis kelopak yang menari-nari di sekitar Meng Keer. Kekosongan yang ia atur tampaknya melayang-layang di tengah hujan bunga, menyegarkan. Oh, kulit gadis kecil yang hebat itu. Hei, mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu ingin melarikan diri? Zijin Shenlong menemukan Chen Nan bergegas keluar dari lembah tanpa melihat ke belakang, dan dia dengan cepat mengikuti. Di atas kepalanya, dia berteriak, kamu terlalu memalukan, nak, kamu sangat konyol. Jalan napas Chen Nan, bodoh, dia sekali lagi membuka segel di tubuhnya, kekuatannya dengan cepat naik ke tingkat master tak tertandingi urutan kelima. Oh, ini benar-benar tidak meyakinkan, mengapa kulit gadis kecil ini begitu supranatural. Meng Keer tampak agak menyakitkan, wajahnya terang dan gelap, tetapi fluktuasi kekuatan yang muncul semakin kuat dan kuat, tetapi dia tidak bisa mengejar Chen Nan untuk sementara waktu. Chen Nan meraih ekor Zijin Shenlong, mengikutinya ke udara, dan dengan cepat bergegas keluar dari lembah. Dia tersentak, saya akhirnya mengerti bahwa dia bukan tanpa cedera, tetapi secara paksa menekan. Selama Anda bisa, menghindari pembunuhan berikutnya dan menunggu kekuatannya yang menakutkan untuk naik ke master tingkat kelima yang tiada taranya menghilang, kita dapat dengan mudah menangkap atau membunuhnya, asalkan kita harus bertahan selama periode waktu tertentu. Jangan terbang di langit gelombang www.metelnovel.com gelombang untuk melewati hutan, agar ia tidak mudah ditemukan. Petik 2. Satu orang dan satu naga. Dengan cepat bergegas keluar dari lembah, melalui semak duri, ke hutan perawan, dan dengan cepat berlari ke depan. Oh, apakah ini benar-benar menakutkan? Apakah kulit gadis kecil ini begitu menakutkan? Chen Nan berkata, tentu saja, jika segel di tubuhnya terangkat, kekuatannya akan naik ke tingkat orde kelima, dan mau ingin mengatakan bahwa Anda dan saya hanya 10 master tingkat keempat. Saya takut dia bukan lawannya sekarang. Dia dipukul mundur oleh kekuatan segel lagi, dan luka-luka di tubuhnya sudah sangat serius, tetapi dia ditekan dengan metode rahasia. Tetapi penindasan ini bukan cara. Sekali pecah, luka akan lebih serius. Petik 2. Oh, dengan cara ini, aku melarikan diri darinya, bukan pembunuhan yang sengaja dia atur, tapi cederanya yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu seharusnya pembunuhan yang dia lakukan. Wanita ini memiliki ambisi yang dalam. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkanku. Tapi aku takut dia meremehkan kekuatan-kekuatan segel di tubuhnya. Yang disebut manusia itu tidak sebagus langit. Selama kita selamat dari serangan berikutnya dan menunggu sampai kekuatan segel di tubuhnya mundur, hidup dan matinya akan berada di tangan kita. Petik 2. Pada saat ini, kekuatan besar menembus dari jauh, kekuatan bergelombang itu bergelombang, dan seluruh gunung tampak bergetar. Meng Keer menginjak platform lotus batu giok, memancarkan cahaya keberuntungan berwarna-warni di sekujur tubuhnya. Wanita cantik putih, Seng Sue, rambut panjang menjentik, menempel pada udara peri di sekitarnya, seperti 9 hari dewi misterius, seluruh orang penuh rambut. Nafas kekudusan. Tolong dukung buku baru saya, Kehidupan Kekal, akan sangat mempengaruhi persepsi Anda. Ini adalah buku yang benar-benar melampaui makam para dewa, akan membawa Anda luar biasa indah.